Cerita akan Mangripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan, di mana cerita ini ditulis oleh Meira Syakila. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Bu Bianca pun beranjak meninggalkan Sania dengan sejuta penyesalan yang menyelinap di hatinya atas sikap sang putranya. Sania kembali memasuki kamarnya dengan kelopak mata yang sudah berkaca-kaca. Tangannya meremas dadanya, rasa sesak kembali dia rasakan. Perih dan sakit karena selalu dianggap salah oleh sang suami. Apa maksud dari semua ini? Kenapa kamu menyalahkanku, Mas? Sania menangis kala hatinya merasa rapuh. Selama ini Sania dan Lira merasa hubungannya baik-baik saja. Tidak pernah merasa jika Sania sudah menyakiti adiknya, meski seringkali bertengkar dan juga salah paham. Sudut Padang Endaru. Malam semakin sunyi dan sepi, bagaikan hidupku yang kelam tanpa kehadiran sang pujaan hatiku. Istriku, hidupku, dia sudah pergi terlebih dahulu meninggalkanku beserta buah cintanya. Aku adalah Endaru Prasetyo, seorang pria yang terlahir dari orang tua yang memiliki 2 orang putra, di mana aku punya seorang adik yang bernama Erlan Prasetyo. Aku menikah dengan seorang perempuan yang cantik, matanya bulat dengan lesung pipinya yang manis, tubuhnya ramping dan tinggi dengan rambutnya yang panjang, hidungnya yang bangir dan bibirnya yang tipis. Mas, apa tidak sebaiknya kamu ambil cuti? Sebentar lagi aku akan melahirkan. Rengek Lira pada saat akan aku tinggalkan keluar kota. Sayang, aku harus kerja, ngumpulin uang yang banyak buat bibi kita, bujuku sambil menyubit pipinya. Tapi aku takut di rumah, Mas. Ibu juga sering pergi. Tidak apa-apa, percayalah deh. Beauty kan ada, Pak Budi kan juga ada. Tapi, sayang, kalau aku nggak pergi bagaimana dengan biaya persalinan kamu nanti? Semua itu memerlukan biaya. Dan setelah kamu lahiran, kamu gak mungkin ngerjain sendirian. Mas harus berangkat keluar kota demi keuntungan yang akan Mas terima. Ini demi kamu dan baby kita, yang. Tapi setelah aku melahirkan, Mas janji harus segera kembali ya. Lirinya dengan pandangannya yang mulai mengembun. Dan itu adalah kali terakhir aku berbicara dengannya. Andai aku tahu jika kepergianku adalah sebuah petaka baginya, tidak akan pernah selangkah pun aku meninggalkan dirinya. Mas, kapan kamu pulang? Tanya Lira saat menelponku dan memintaku untuk segera pulang ke rumah. Sabar yang, hanya seminggu lagi kok, jawabku. Namun kulihat wajah istriku saat itu seperti tengah merasakan kekhawatiran. Tapi entah apa, aku tidak tahu dan aku pun tidak bertanya. Apakah Ane sudah tidur, yang? Tanyaku berusaha membuat sedikit hilangnya rasa khawatir yang jelas kulihat. Sudah, Mas. Ada apa, yang? Apakah ada sesuatu? Kulihat raut wajahnya dengan seksama. Ada guratan yang tak dapat aku artikan di sana. Aku hanya rindu kamu, Mas. Iya, yang. Mas juga rindu. Aku rindu sekali sama kalian. Ku coba merayunya meski hanya sedikit senyuman yang ku dapat. Cepat pulang, Mas. Kami rindu. Lirinya lagi. Aku merasa sedikit gelisah. Merasa sedih kala istri dan putri merindukan diriku. Itu adalah terakhir kali aku dan dia berhubungan jarak jauh. Singkatnya seminggu sudah berlalu. Aku sudah siap berkemas dan akan segera pulang. Rasa rindu dan kangen sudah membuatku tak sabar ingin segera sampai ke rumah. Di pesawat aku duduk bersama dengan seorang pria tua dengan jenggotnya yang panjang dan juga baju yang serba hitam. Datanglah ke rumahku jika suatu saat kamu butuh bantuan. Aku menatap sekeliling, tidak ada yang tengah mengobrol dengannya. Maaf, apa Bapak bicara dengan saya? Tanyaku padanya. Iya, sing sabar Yole. Karena takdir Tuhan itu tidak bisa kita pungkiri. Jangan terlalu percaya dengan orang terdekatmu, karena mereka yang akan membuat hidupmu menjadi semakin hancur. Aku tidak mengerti dengan maksud perkataannya. Aku menatapnya dengan perasaan gelisah dan juga bertanya-tanya. Apa maksudnya, Kek? Jika ada sesuatu yang terjadi suatu saat nanti dan kamu butuh bantuanku, maka datanglah ke tempatku. Namaku Mbah Losi, ucapnya sambil memperkenalkan namanya. Saya Endaru, Kek.
Saya sudah tahu kamu. Sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluargamu. Saya tidak paham dengan sebuah noti pesan memotong ucapanku. Aku mengambil gawai dan melihat isi pesan yang dikirim oleh Beauty, pembantu rumah tanggaku. Tuan, bisa pulang secepatnya. Nyonya dibawa ke rumah sakit. Itulah bunyi pesan Uti. Ke rumah sakit? Memangnya kenapa, Ti? Saya tidak bisa menjelaskan, Tuan. Tolong Tuan segera kembali. Baiklah kalau begitu. Saya masih dalam perjalanan. 2 jam lagi saya menuju bandara. Hati sedikit merasa gundah kala mendapat pesan dari Beauty. Kulirik pria yang tadi duduk bersamaku. Namun kuliah sekeliling tidak ada dimanapun. Sungguh aneh sekali, dan hanya tertinggal sebuah kertas yang berisikan sebuah alamat. Aku mengingat kembali ucapannya yang baru saja dia katakan. Saya tahu kamu, sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluargamu. Ucapan Balosi kembali terngiang di telingaku. Apa maksudnya dia mengatakan seperti itu? Singkat waktu, 4 jam sudah aku di dalam perjalanan. Kini aku sudah sampai di Bandara Hatta. Tujuanku kali ini bukanlah rumah, tapi rumah sakit. Uti, dibawa ke rumah sakit mana istri saya? Kukirim pesan pada ART rumahku. Pesan pun kembali masuk dari si Uti. Rumah sakit Permata, Tuan. Aku pun segera memesan taksi untuk menuju ke rumah sakit. Dan selama di perjalanan, hatiku penuh dengan perasaan gelisah. Ingatanku hanya pada Lira sepenuhnya. Takut terjadi sesuatu padanya. Perasaan seakan hampa dan rasa hambar menerpa. Entah perasaan apa yang ada di dalam hatiku. Sesaat akan menemui istriku yang sudah lama tidak pernah bertemu. Singkatnya setelah sampai, aku pun segera turun dan membayar sopir taksi itu. Dan tanpa menunggu lama, aku pun berlari dan menanyakan di mana ruangan istriku. Setelah menemukan ruangan atas nama istriku, aku segera masuk dan menghampiri ibu. Ibu terlihat kusut, wajahnya sembab dan juga matanya merah. Ibu, Hendaro. Ibu memelukku, tangisnya pecah kala melihatku. Lira kenapa, Bu? Lira. Ibu semakin sesenggukan saat aku bertanya tentang Lira. Kenapa, Bu? Dan mana aneh, Bu? Namun selang beberapa saat, suara seseorang membuat ibu menoleh dan menghapus air matanya. Dan itu adalah seorang dokter. Ibu berjalan menghampiri dokter itu dengan langkahnya yang gontai. Dan aku mengekor di belakang dengan perasaan risau. Kenapa dengan menantu saya, Dok? Tanya ibu dengan bibir gemetar. Mohon maaf, di mana suaminya? Tanya dokter balik. Saya, Dok. Saya suaminya. Mohon maaf, Pak. Apa Bapak sudah melakukan hubungan terhadap Ibu Lira? Tanya dokter yang membuatku seketika terperangah. Hubungan? Candaan macam apa, dokter? Istri saya baru melahirkan putri kami. Tidak mungkin saya melakukan hal sebodoh itu. Tugasku pada dokter. Mohon maaf, tapi di dalam sana terlihat sangat jelas bahwa ada sebuah luka yang terinfeksi akibat berlebihan yang tidak baik. Apalagi Ibu Lira masih dalam masa nifas. Jelas dokter kepada kami berdua. Aku pun terdiam mengingat beberapa hari sebelumnya. Pantas saja sebelum akhirnya Lira pingsan karena meringis kesakitan. Aku melihat perubahan padanya. Lira yang selalu tersenyum kala bersama denganku dan aneh. Tapi beberapa hari itu Lira terlihat murung dan pucat. Siapa yang tega melakukan ini pada istriku? Pikirku kala itu. Mohon maaf Tuan. Kenapa Anda menggauli istri Anda dalam keadaan nifas? Bahkan luka di dalam perutnya belum sembuh dan malah mengakibatkan infeksi. Mataku membulat sempurna dengan bibir menganga. Apa yang disampaikan oleh dokter membuatku sedikit berpikir. Apa maksud dokter? Nyonya Lira mengalami pendarahan karena luka di perut dan juga Miss V-nya yang terluka sangat parah. Itu adalah akibat hubungan yang seharusnya belum diperbolehkan. Seharusnya Anda tahu, jika seorang istri baru melahirkan tidak boleh berhubungan, dan sebagai akibatnya, rahim Nyonya Lira terdeteksi infeksi, sehingga lukanya dengan cepat menyebar. Terang dokter panjang lebar. Tidak dok, saya baru tiba dari luar kota, bahkan sejak Lira melahirkan, saya belum sempat bertemu dengannya dok. Mana mungkin saya menggauli istri saya dalam keadaan habis melahirkan, saya tidak setega itu dok. Ku kepalkan tangan kalau otakku mulai mencerna setiap ucapan dokter itu. Dadaku kembang kempis menahan amarah yang semakin bergejolak. Aku pun kemudian berlari menuju ruangan istriku. Kulihat Lira terbaring di atas ranjang. Wajahnya pucat juga sembab.
Aku melangkah gontai menghampirinya. Tanpa terasa pandanganku berbayang karena anak sungai sudah menganak di pelupuk mataku. Lira, liriku padanya. Ku genggam erat tangannya, menangis menyesali apa yang menimpanya. Siapa yang telah melakukan ini padamu, Yang? Ku tenggelamkan wajah pada genggaman tangan istriku. Pantas saja akhir-akhir ini kamu memintaku untuk segera kembali. Namun aku tidak pernah tahu jika kamu akan mengalami hal tragis ini. Siapa yang melakukan hal keji ini, sayang? Siapa? Kenapa kamu diam saja? Dan kenapa kamu tidak pernah bercerita apapun? Daru, suara ibu memanggil dengan mengelus punggungku. Siapa yang tega melakukan ini, Bu? Ku tatap mata kita milik ibu, berharap pada jawaban yang bisa kudapatkan. Namun ibu menggeleng lemah, membuat sesak kembali memenuhi dadaku. Kenapa bisa ibu tidak tahu? Bukankah aku telah menitipkan Lira pada ibu? Aku menatapnya dan berkata dengan penuh penekanan. Dan setelah itu terlihat netranya yang kembali mengambun. Malam itu, ibu menceritakan malam di mana kejadian naas menimpa istriku. Memang pada malam itu, ibu memberitahuku jika Lira sendirian di rumah karena Bi Uti tengah pulang. Bahkan Pak Budi, seorang penjaga pun tengah meninggalkan rumah itu. Ibu dan saudaranya tengah ada acara keluarga, mengingat kematian nenek yang ke-5 tahun itu. Namun saat ibu tengah sibuk, Sania menghubungi ibu, mengatakan jika ada sesuatu yang terjadi pada Lira. Semua rumah berantakan, seperti bekas orang mengamuk. Entah pada saat itu Lira yang meminta bantuan, atau memang mereka melakukannya dengan sengaja. Ibu tidak tahu, Nak. Yang pasti sejak saat itu, Lira selalu merintih kesakitan. Hingga malam ini, ibu kaget karena dia mengalami pendarahan yang begitu hebat. Terang ibu dengan bulir bening yang berlomba di pipinya. Aku merasa terpukul, amarah kembali merasuki. Kulihat wajah Lira yang semakin memucat dengan selang infus di tangan. Apa saat itu Erlan juga ikut, Bu? Tanyaku, apa memang di rumah tidak ada orang sama sekali? Sehingga Lira mengalami hal tragis itu tanpa diketahui siapapun. Erlan saat itu tengah belajar kelompok bersama teman-temannya. Namun kalau tidak salah, Pak Johan pada saat itu datang ke rumah dengan marah-marah. Bapak ke rumah? Untuk apa? Seperti biasa, Nak. Jika dia tidak mendapat uang dari Sania, dia akan datang pada Lira. Seperti biasanya. Namun pada saat itu Erlan bilang pada saat Johan ke rumah dia pun masih ada. Itu adalah kejadian yang pertama kali menimpa di keluargaku. Hal yang amat menjijikan dan menyakiti istriku. Kini pikiranku bertanya-tanya siapa pelaku yang membuat Lira menjadi seperti ini. Tidak ada yang dekat dengannya. Bahkan dengan Sania saja dia banyak berdebat. Sebenarnya Lira dan Sania bukanlah anak kandung dari Pak Johan. Hanya saja mereka tidak tahu dan hanya Lira yang mengetahui jika Pak Johan bukanlah ayahnya. Di rumah hanya ada beberapa orang, Huti, Budi, dan sopir ibu. Ada juga keluargaku. Erlan adalah kakak tertuaku. Bahkan ayah dan ibu pun jarang di rumah. Namun yang pasti aku hanya mencurigai kedua orang yang selama ini sedikit tidak suka pada istriku. Johan, Erlan. Aku menerka-nerka antara keduanya, kepalaku berdenyut memikirkan hal yang menimpa istriku. Ku remas kepala yang semakin terasa nyeri. Rasa sakit istriku akan kubalas dengan yang lebih pedih. Ibu berusaha membuatku menjadi tenang dengan terus mengelus punggung dan pucuk kepalaku. Kenapa? Kenapa ada yang tega menyakiti istriku? Apa salah istriku sehingga tega berbuat seperti itu padanya? Aku terus mengacau dengan menghadap dinding dan memukulnya. Mas, aku berbalik menoleh pada suara yang memanggilku. Lira tengah menatapku dengan sendu. Pandangannya sayu dengan wajah yang semakin memucat. Sayang, kurangku wajahnya, ku kecup keningnya dan juga pipinya. Kelopaknya terasa hangat dan begitu pun Lira, sudut matanya sudah menjatuhkan tetesan cairan bening. Jangan menangis, Dik. Kuusap air matanya yang luruh. Bibirnya gemetar membuat ibu semakin terisak menatap keadaan menantu kesayangannya. Siapa pelakunya, Dik? Tanyaku yang langsung membuat tubuh istriku gemetar. Mereka, Mas. Istriku menangis sejadi-jadinya dalam pelukanku. Mereka? Maksudnya siapa, Dik? Ku tatap wajah istriku. Kini hatiku semakin dibuat gelisah dengan tanda tanya besar mengisinya. Istriku menangis terseduh,
Mungkin trauma dia rasakan, apalagi dia mengucapkan mereka. Apa bukan hanya satu orang yang telah melakukan itu padanya? Katakan, aku akan membuat perhitungan pada mereka. Kamu jangan menangis. Kupeluk kembali tubuhnya yang masih gemetar. Mungkinkah ada beberapa orang yang melakukan itu padanya? Aku akan mencari tahu dan memberinya pelajaran. Namun tiba-tiba tubuh istriku mengejang dengan mata melotot. Aku dan ibu tersentak kala mendapati istriku seperti tengah kesakitan. Sayang, kamu kenapa yang? Lira, kamu kenapa, Nduk? Yang, kamu jangan bercanda yang. Kulihat tubuh istriku tidak bereaksi lagi. Tangannya masih memegang perutnya. Wajahnya semakin memucat dengan mata yang terpejam. Kemudian kugoyangkan tubuh istriku, berharap dia masih merespon. Namun sudah seberapa kuat aku menggoyangkannya, berusaha menyadarkannya. Namun tubuhnya sudah kaku dan dingin. Ibu, apa yang terjadi pada Lira, Bu? Kulirik ibu yang sama histerisnya. Karena panik, kemudian aku pun berteriak untuk memanggil dokter agar segera datang kemari. Sayang, aku mohon bangun, jangan tinggalkan aku dan Ane. Rintiku dengan memeluk erat tubuhnya yang semakin dingin itu. Ku penuhi dengan kecupan di wajahnya. Aku merasa tengah bermimpi. Aku tidak mungkin kehilangan istri yang paling aku cintai. Permisi Pak, biar kami periksa dulu keadaannya, ucap seorang dokter yang baru saja datang dan langsung memeriksa keadaan istriku. Kemudian setelah beberapa saat, mohon maaf Pak, Bu, Nyonya Lira sepertinya tidak dapat terselamatkan. Dia sudah tiada, luka di dalam perutnya sudah infeksi dan juga menyebar. Aku pun terhuyung karena merasa tunggai yang merasa sangat lemas. Aku menangis menyesali apa yang menimpa istriku. Andai aku tahu semua akan terjadi seperti ini, aku akan lebih mendengar permintaannya untuk menemani dirinya. Aku tidak sanggup tidak bisa menerima kenyataan jika aku telah kehilangan Liraku. Kemudian dokter dan suster pun kembali meninggalkan kami. Aku masih tidak percaya jika kepulanganku disambut dengan kematian Lira yang naas. Aku bangkit dan kembali memeluk tubuh istriku. Aku terus memberikan ciuman di wajahnya. Aku tidak rela dan juga tidak ikhlas Lira meninggalkanku dengan cara yang seperti ini. Saudaraku, kamu ikhlaskan kepergian Lira, Nak? Tidak, Bu. Aku akan mencari tahu siapa saja yang melakukan hal sekeji ini pada istriku. Kita akan melaporkan ini pada yang berwajib. Semua ada hukum dan harus berjalan sesuai hukum, Nak. Ibu menatap nanar istriku yang terlelap dalam pelukanku. Air mata tiada henti saling berlomba. Nyeri kepala sudah tiada lagi aku rasa. Tubuh yang lelah kini semakin merasa letih. Kehilangan Lira adalah sebagian dari kehilangan nyawaku. Dia adalah separuh dari kehidupanku. Lira. Tiba-tiba Sania mengambur dan menghampiri kami. Dia tergugu menatap Lira yang sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menatapku bergantian dengan ibu. Dari matanya dia meminta penjelasan, namun ibu hanya menggeleng memberikan isyarat jika Lira sudah tiada. Tidak mungkin, kita belum mengetahui siapa pelaku yang menyakiti Lira. Lira, bangun dek, mohon bangun. Sania terus mengguncang tubuh istriku. Dia menangis histeris seperti aku dan ibu. Dan selang beberapa saat, maaf, saya terlambat. Tutur seseorang yang kembali masuk ke ruangan istriku. Erlan, tolong kamu kabari semua isi rumah dan tolong secepatnya meminta ambulan, pinta ibu kepada si Erlan. Baik Bu. Aku pun kembali tersentak kala mendengar suara tangis bayi. Sania tengah menggendong Ane. Aku langsung menghampiri dengan tungkai yang gontai. Ku ambil alih menggendong Ane. Ku peluk tubuh mungil yang masih merah itu. Air mataku kembali luruh di sisi kanan dan kiriku. Sesak yang kini aku rasakan semakin terasa. Melihat baby yang masih begitu imut, wajahnya sangat mirip denganku juga Lira. Aku begitu senang kala mendengar istriku mengandung seorang bayi perempuan. Dan itu yang semakin membuatku mencintai Lira. Namun kini kecewa karena kehilangan Lira adalah luka yang amat dalam bagiku. Hei Papa, lihat aku sudah lahir dan sudah berada di sisi Mama. Terngiang-ngiang kala Lira menelponku waktu itu sambil menunjukkan wajah mungil putriku yang baru terlahir kala itu. Dia terlihat bahagia, begitu juga dengan diriku. Papa pulang ya, Ane rindu Papa. Dan teringat lagi suara Lira seakan terus memenuhi kepalaku. Semakin kupel kerat tubuh si Ane, berharap dapat sedikit menenangkan hatiku yang telah kehilangan ibunya.
Dia menggeliat. Aku tersenyum getir menatap wajah imutnya. Maafkan papa nak. Maafkan papa yang tidak bisa menjaga mama kamu. Yang sabar. Semoga semua cepat terungkap. Dan kita semua bisa segera menangkap pelaku pemerkosa Lira. Ibu Sania menatap putriku. Aku kembalikan Ane padanya. Dan kembali mendekati tubuh istriku. Ku kecup bibirnya. Sebagai tanda bahwa aku sangat mencintainya. Dan sebagai kecupan terakhirku. Herlan sudah kembali dan membantuku membawa Lira. Namun tatapannya sedikit kutangkap. Ada raut kecemasan saat melihat wajah istriku. Kenapa? Tanyaku dengan melirik padanya. Tidak. Jawabnya yang terlihat sedikit gugup. Aku hanya berbalik dan kembali menatap wajah istriku. Pikiran dan hatiku masih berkecamuk. Mengingat Erlan yang selalu bersikap tak baik pada istriku. Entah apa penyebabnya yang aku sendiri pun tidak tahu. Namun aku pernah mendengar kabar jika Erlan kakak tertuaku pernah memiliki perasaan terhadap Lira. Yang aku sendiri masih belum percaya karena melihat sikapnya yang selalu bersikap acuh. Ayo Daru, kita pulang. Aku tersentak kala ibu menyentuh pundakku. Aku tak sadar jika Lira sudah berada dalam gendongan Erlan dan hendak dibawa. Iya bu. Aku mengekor di belakang menatap wajah istriku yang tertutup kain jarik. Ibu dan Sania sama-sama bersedih akan kehilangan Lira. Dan aku pun masih belum bisa merelakan kepergiannya. Sesampainya di rumah, semua orang sudah berkumpul. Semua keluarga menyambut kami dengan duka cita. Perawat membantu mengeluarkan Lira dari dalam mobil dan membawakan ke dalam rumah. Kami ikut berduka Tuan Endaru, ujar Pak Erwin, ketua RT di komplek ini. Terima kasih Pak. Semua orang mengucapkan bela sungkawa, memberikan doa pada Lira yang baru saja melepaskan nyawanya. Kemudian terdengar suara tangisan dari Ani. Mungkin dia merasakan kesedihan yang sama kala ibunya sudah pergi meninggalkannya. Sania, tolong bawa Ani ke dalam ya, pinta ibu pada kakak iparku. Baik bu. Ibu menemani semua keluarga dan berkumpul dengan para tetangga. Ada lagi banyak yang ingin membantu memandikan jasad Lira. Aku bersyukur karena Lira adalah istri yang disukai banyak orang. Karena sikapnya yang ramah dan juga baik hati, sopan santunnya juga banyak disukai tetangga. Neng Lira sakit apa ya bu? Tanya Bu Susan, tetangga rumahku. Iya, kasihan ya Ane, masih bayi sudah ditinggal oleh ibunya. Kulihat ibu hanya diam dengan derayan air mata yang terus seluruh di pipinya. Dan juga tangisan Ane yang semakin keras di dalam kamar. Sesak di dada kian terasa melihat ibu dan Ane yang kehilangan orang terkasihnya. Aku yakin putriku merasakan kesedihan kami semua. Aku menoleh pada suara yang memanggilku. Kenapa? Kulihat Sania tengah berdiri di ambang pintu dengan tangan yang terus berusaha menenangkan si Ane. Ane tidak berhenti menangis, sepertinya dia lapar, tapi dia gak mau dikasih susu formula. Hatiku semakin teriris, putriku kelaparan dan membutuhkan sebuah ASI. Lira memang tidak mau jika Ane menyusu dari susu formula dan dia selalu memberikan ASI kepadanya. Sini biar aku gendong. Ku ambil Ane dari gendongan Sania. Wajahnya merah karena tangis yang semakin begitu kencang. Apa kamu lapar nak? Ku kecup pipinya dengan bulir bening membasahi kedua pipi. Aku melihat Lira yang baru saja selesai dimandikan dan hendak dikafani. Aku melangkah gontai karena tunggai yang terasa lemas. Ku hampiri mereka yang tengah sibuk mengurusi si Lira. Endaru, Liri ibu menatap nanar Ane. Bu, Ane lapar. Dia tidak mau minum susu formula yang diberi Sania. Ucapku dengan bibir yang gemetar. Ya Allah, sing sabar ya nak Daru, ucap bibisonya yang selama ini membantu Lira. Tapi Ane, insya Allah dia akan ikhlas menerima kepergian Lira. Kamu sebagai ayahnya harus bisa kuat untuk Ane. Bibi memotong ucapanku. Dia memeluk erat aku dan juga Ane. Bibi yakin Lira akan mendapatkan tempat yang indah di sana. Kami semua pun kembali terisak nelangsa karena melihat putriku yang menangis karena kehilangan ibunya. Ibu dan bibi bersama-sama saling menguatkan dan aku harus kuat dan tegar demi putriku.
Singkat cerita, waktu kian berlalu, semua sudah selesai mengantar istri ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kupadang awan yang menghitam, hembusan angin yang menerpa wajah kami. Kini hari-hariku kian sunyi, tidak ada candaan dari istriku yang selama ini selalu ada menghiburku. Daru, jangan melamun nak. Ikhlaskan kepergian Lira, kasihan dia di sana. Aku hanya melirik sekilas pada ibu. Hatiku masih belum menerima dan belum ikhlas sebelum aku mendapatkan pelaku yang sudah menyakiti istriku. Kulihat Erlan yang selalu diam, entah mengapa ada sedikit kecurigaan kepadanya, mengingat lagi jika dia memiliki perasaan pada Lira. Dan tanpa menunggu lama, aku menghampiri dan memberikan sebuah pukulan keras di wajahnya. Apa-apaan sih? Erlan menatapku dengan garang. Lu yang nyakitin istri gue kan? Lu yang melakukan itu? Todongku dengan rahang mengeras. Daru, apa-apaan kamu? Aku tahu bu, pasti dialah pelaku yang sudah menyakiti Lira karena dia memiliki perasaan padanya. Dengusku dengan kesal, melihat wajah yang terlihat tak percaya dengan apa yang aku katakan. Enak saja, jangan asal nuduh dulu ya. Tunjuknya yang langsung meninggalkan kami. Sudah, Daru berhenti. Dia kakak kamu, tidak seharusnya kamu berkata seperti itu. Kita harus memiliki bukti, kamu tidak boleh asal nuduh kakak kamu seperti itu. Aku mencabik, kepalaku kembali berdenyut. Tubuhku terasa lelah karena sejak datang ke sini aku belum istirahat sama sekali. Kulihat Erlan yang masuk ke dalam rumah, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku yakin dia adalah salah satu pelakunya. Singkat cerita, malam sudah kembali menggantikan siang. Bulan terang menghiasi keindahan malamnya. Kurebahkan tubuhku di atas kasur yang biasa ku tempati bersama Lira. Di tempat ini, ruangan ini adalah tempat kami memadu kasih. Bayangan demi bayangan menghiasi malam-malamku. Senyum dan candanya terlihat jelas di mataku. Mataku semakin enggan terpejam. Pikiranku masih terus mengingat Lira. Aku merindukannya, berharap bisa bertemu dengannya malam ini. Ku peluk baju yang biasa dia gunakan, sebuah boneka usang yang selalu menjadi temannya di kamar ini. Aku memejamkan mata dengan memeluk semua barang-barang milik Lira, hingga tanpa sadar aku pun terlelap. Datanglah, aku bisa membantumu. Sosok pria berbaju hitam tengah berdiri di bawah pohon yang rindang. Dia menatapku dengan tajam. Siapa kau? Aku sudah katakan, datanglah jika kamu butuh bantuanku. Aku akan membantumu menemukan para bajingan yang sudah menyakiti istrimu. Ingatanku kembali pada beberapa saat yang lalu, seseorang yang kutemui di pesawat waktu itu. Balosi. Datanglah, aku akan menunggumu. Kemudian aku pun mengerjap, rupanya aku bermimpi. Namun mimpi itu seperti sebuah permintaan. Gegas ku bangkit dan membersihkan diri, tak lupa mencari alamat yang kumasukkan ke dalam tas. Dan tak lama aku pun menemukannya. Aku melihat dan membaca kembali alamat dalam kertas tersebut. Sebuah hutan yang berada di desa terpencil. Aku akan menemuinya setelah semua selesai, gumamku kala itu. Aku tekadkan hatiku. Aku akan menemui Balosi dan meminta bantuannya. Aku akan lakukan apapun untuk membalas rasa sakit yang dirasakan oleh Lira. Aku kembali dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Aku pun kemudian beranjak dan membukanya. Ibu? Daru, ayah sudah menunggu kamu buat sarapan. Baik bu. Aku pun mengikuti langkah ibu. Sosok wanita yang selalu bersikap baik pada siapapun. Seperti Lira, dia pun memiliki sifat yang sama. Andai orang tuanya masih ada, mungkin saat ini mereka tengah bersedih karena kehilangan si Lira. Sania. Aku menoleh kala ibu menyebut nama seseorang. Kakak iparku tengah berdiri menggendong Ane. Terlihat wajahnya yang sayu. Mungkin semalam Ane rewel sehingga membuatnya kelelahan. Ibu, bisa titip Ane sebentar? Saya mau mandi dulu bu, pintanya dengan lesu. Boleh, sini sayang. Ibu mengambil Ane dan membawanya. Sania memang biasa menyebut nama ibuku dengan sebutan ibu. Dia bilang itu untuk menghormati orang tua. Meski dia hanya sekedar kakak iparku. Bagi ya, ujarku menyapa ayah yang sudah duduk di posisinya. Bagi juga nak, maafkan ayah tidak bisa pulang saat pemakaman istri kamu. Ibunya dengan menatap nanar maniku. Tidak apa-apa ya.
Kelopaku terasa memanas melihat ibu menimang aneh. Harusnya Lira lah yang menimang aneh saat ini. Dia yang seharusnya membangunkan aku dan menemani aku saat ini. Sudah nak, lebih baik kamu sarapan. Ayah tahu kamu pasti belum makan dari kemarin kan? Ayah memahami semuanya, apalagi memang aku yang tidak nafsu untuk makan. Sedikit saja, kamu harus tegar demi aneh. Ayah dan ibu memang sangat mencintai si Lira. Sejak kedatangan Lira ke rumah ini, hidup ayah dan ibu terlihat semakin baik dan ayah sudah banyak berubah. Ayah, karena sekarang Lira sudah jadi menantu ayah harus janji sama kami bahwa ayah akan menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab. Ayah harus memberikan contoh yang baik pada kami, ucap Lira kala itu yang menggenggam tangan ayah dan meminta ayah merubah sikapnya. Baiklah. Namun berikan ayah cucu yang banyak, kekeh si ayah kala itu. Tapi ayah janji, ayah tidak akan lagi mengulangi kesalahan. Iya, ayah akan janji asal kamu menjadi anak kaya dan memberikan cucu pada ayah. Ayah sangat dekat dengan Lira dan ayah memang sangat menjadikan Lira sebagai putri di rumah ini. Ayah tidak pernah berbuat kasar, hanya saja dia lelaki yang kurang memberikan perhatian pada ibu dan juga kami. Namun sejak Lira masuk ke dalam kehidupan kami, semuanya berubah. Ayah dan ibu semakin terlibat sering bersama dan kami sering bercanda bersama. Endaru, aku kembali tersentak dari lamunan di mana kami semua tengah bahagia bersama Lira. Makanlah nak, jangan cuma dilihatin. Iya ya. Kulihat ayah sedikit murung, ada gurat kesedihan di sana, namun dia mencoba menutupinya. Aku tahu semua itu demi aku dan Ani. Carilah dan dapatkan semua pelaku yang sudah menyakiti putriku. Tiba-tiba, ayah berkata dengan bibir yang gemetar. Kematian Lira yang memang secara tragis dan membuat kami semua terpukul. Ayah mengusap pipinya dengan pelan. Dia tidak ingin terlihat lemah saat orang yang disayanginya pergi begitu saja. Namun semua itu tetap tak bisa disembunyikan. Kesedihan ini amat menyayat hati. Waktu pun kian berlalu setelah melewati hari ke-7 dan 40 harinya Lira. Kini aku menyibukkan diri dengan pekerjaanku. Pulang hanya akan bermain dengan Ana sebagai pelepas rindu pada istriku. Sejak kepergian Lira, Sania juga menjadi perawatnya si Ane. Dia yang menjaga dan mengurus semua kebutuhannya karena memang ibu tidak ingin Ane diasuh orang lain. Endaro, aku menoleh pada sosok ibu yang tengah berdiri dengan membawa nampan. Iya bu. Aku yang dulu sering bercanda dan dekat dengan mereka, kini kesendirian menjadi temanku. Kenapa kamu berubah seperti ini, nak? Liri ibu dengan pandangan mengembun. Aku belum bisa ikhlaskan kepergian Lira, bu. Hidupku terasa hampa tanpa dia. Dan aku sudah berjanji, aku akan menemukan siapa pelaku yang sudah memperkosa Lira. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Nah, polisi sedang mengusut semuanya. Ibu harap kamu bisa kembali seperti dulu, menjadi sosok Endaru yang tegar. Aku akan tenang setelah menemukan mereka, bu. Lira tidak tenang. Dia terus mengusik dan hadir meminta keadilan. Endaru, Lira sudah meninggal. Mana mungkin dia seperti itu. Dia sudah tenang, Daru. Ibu menggeleng, tidak percaya jika Lira merasa tidak tenang di sana karena para pelaku yang menyakitinya belum dapat aku temukan. Sebetulnya memang sejak kepergian Lira, aku sering bermimpi tentang dia yang meminta tolong padaku. Dia yang meminta keadilan. Entah itu memang hanya pikiranku saja atau halusinasi, aku pun tidak tahu. Namun yang pasti, Lira mendatangiku dengan tangisan yang menyayat. Aku harus pergi, bu. Ucapku yang langsung berdiri hendak berlalu. Kamu mau kemana, nak? Aku akan segera menemukan mereka. Dan aku sudah menemukan orang yang akan bisa membantuku. Entah apapun caranya, aku akan membalas semua perbuatan mereka. Aku berlalu tanpa menunggu jawaban ibu. Aku akan segera menemui Balosi. Aku akan menanyakan sesuatu tentang apa yang terjadi pada istriku. Aku pun mengendarai mobilku dengan kecepatan yang sedang. Suasana jalanan sangat sepi karena memang sudah waktunya jam kerja. 2 jam aku menempuh perjalanan. Kini jalanan yang aku lewati adalah jalanan yang curam karena jalan yang berada di tengah hutan. Sisi kiri yang ditumbuhi oleh semak belukar dan di sisi kanan yang langsung terpampang pada sebuah jurang. Setelah melewati jalanan yang sedikit sulit itu,
Kemudian aku berjalan di jalan setapak yang sudah dikatakan oleh warga yang sebelumnya bertanya. Jalan setapak dengan sisi kanan dan kiri yang dipenuhi oleh kebun yang rindang. Dan setelah menempuh 15 menit perjalanan, aku pun menemukan sebuah rumah yang sederhana yang masih terbuat dari bambu. "Permi, masuk saja." Suara menggema memotong kalimatku. Dengan perasaan risau, aku pun melangkahkan kaki memasuki rumah yang ukuran 4x4 meter tersebut. "Duduklah." Aku pun duduk di atas kasur tikar kumuh. Terdapat satu ruangan yang tertutup. Bau kemenyan menyeruak tercium di indera penciumanku. Sedikit tawa dingin menyelundup karena memang suasana yang masih asri dan juga termasuk berada di tengah hutan. Namun lagi-lagi ucapanku kembali terhenti karena Mbah Losi memotongnya. "Kematian istrimu karena perbuatan para pria yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak tenang dan tidak mengikhlaskan para pria itu hidup setelah berbuat keji padanya. Ada 7 pria yang sudah memperkosa istrimu. Ada 1 wanita yang menjadi salah satu dari komplotannya." Cetusnya sambil menghisap satu kuntung tembakau. 7 orang pria, 1 wanita. Apa maksud ucapan Mbah? Dalam keadaan Ibas yang baru saja melahirkan 1 minggu, mereka dengan tega memaksa istriku berhubungan. Rentetan pertanyaan aku lontarkan, rasa tidak percaya masih mengisi pikiranku. "Iya, semua adalah orang-orang yang kalian kenal, termasuk wanita itu. Adalah masih satu keluarga. Bahkan ada dari pria itu juga yang masih berhubungan dengan kalian." "Apa? Keluarga? Aku tidak memiliki saudara perempuan, hanya memiliki 1 orang kakak." Aku pun terlonjak kaget. Dadaku bergemuruh hebat kala mengingat Erlan. Namun wanita, aku tidak memiliki saudara wanita selain dari Lira. Sania, imbuku kala itu. "Nanti kamu akan tahu sendiri. Aku tidak perlu memberitahunya sekarang." Pungkas Mbah Losi sambil tertawa menatapku. "Lalu bagaimana aku bisa tahu mereka?" Kataku bertanya lagi padanya. "Kamu akan tahu sendiri jika istrimu membalas dendam pada para bajingan itu." "Caranya, Mbah?" "Aku yang akan menyempurnakan arwah istrimu. Dia yang selalu datang dalam mimpimu bukanlah sekadar mimpi. Dia menemuimu untuk memberitahu siapa yang menjadi pelaku perbuatan yang menjijikan padanya." Terang Mbah Losi menatapku dengan tajam. "Bagaimana caranya, Mbah, agar Lira bisa bangkit dan membalas dendam?" "Itu mudah. Dia adalah wanita yang tinggal di desa Lingsir, bukan? Desa yang terkenal angker dan juga mistisnya. Apalagi desa itu adalah desa yang sudah dikutuk oleh seorang petua pada zamannya dulu." "Dikutuk?" "Iya, siapa saja yang melakukan perbuatan jahat, mereka akan mendapatkan balasan seperti mana yang mereka lakukan. Jika mencuri atau merampok, mereka akan mati diterkam mangsa. Dan jika mereka memperkosa atau melakukan perbuatan zina sebagainya, mereka akan mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan." Bebernya menjelaskan. "Jika kamu ingin, tidurlah di sini. Kita bersama akan membangkitkan istrimu. Akan saya ajak kamu ke hutan di mana sosok yang akan membantu istrimu untuk membalaskan dendamnya." "Aku siap, Mbah. Aku akan lakukan apapun untuk menemukan para bajingan itu." Mbah Losi pun tertawa terkekeh mendengar tekadku. Angin berembus menerpa wajahku. Suasana kembali berbeda dengan tawa Mbah Losi yang menggema di situ. "Baiklah, nanti malam kita akan memulainya." Aku pun mengangguk samar. Pikiranku dipenuhi rasa yang tidak karuan. 7 pria yang melakukan hal yang menjijikan pada istriku, dan diantaranya adalah keluargaku. Dan aku yakin Erlan adalah pelakunya. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup di atas penderitaanku dan istriku. Wanita. Batinku berpikir keras akan sosok wanita yang ikut andil dalam hal pemerkosaan istriku. Apakah mungkin itu Sania? Aku menerka-nerka karena tidak ada saudara yang dekat selain Sania, kakak dari istriku sendiri. Mungkinkah dia setega itu? Memang sejak Sania ditinggal suaminya, dia sering berkunjung untuk menemui istriku. Bahkan sejak dia menjadi janda, dia semakin sering datang ke rumah dengan alasan yang bosan. Dari wajahnya dia terlihat baik dan sopan, hanya saja dia jarang berbicara. Apakah mungkin dia yang menginginkan kematian istriku? Kupijat pelipis yang terasa berdenyut. Handai benar Erlan dan Sania dalangnya,
Aku tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Malam sudah menyapa menggantikan siang. Aku dan Balosi sudah bersiap akan segera pergi ke hutan di mana aku akan bertemu dengan sosok yang akan membantuku. Jarak desa Lingsir ke kotaku tidak terlalu jauh, hanya 1 jam menempuh perjalanan. Lebih jauh ke rumah Balosi yang terdapat di tengah hutan. Dan kini kami akan menuju desa Lingsir untuk menuju hutan yang dimaksud Balosi. 1 jam lebih aku dan Balosi menempuh perjalanan menuju hutan itu. Terang remang dari bulan yang tidak terlalu nampak membuat penerangan kami sedikit berjarak. Kami berjalan menyusuri jalan setapak, semakin dalam semakin sunyi dan semakin mencekam. Suara hewan malam terdengar sepi, tidak ada suara yang menjadi penghilang kesunyian. Angin berembus sedikit kencang, terlihat bayangan hitam melayang, bulu di tengkuk berdiri merasakan rasa takut yang menjalar. Tidak perlu takut, kita akan segera sampai. Balosi mengetahui perasaan takutku yang menjalar. Hutan yang rindang juga senyap suara, seakan tidak ada penghuninya seperti hewan. Sama sekali tidak ada suara dan hanya hembusan angin yang semakin menusuk. Tiba-tiba suara burung gagak terdengar setelah kami berdekatan dengan sebuah lorong yang gelap dan sunyi. Aku terus mengekor di belakang Balosi. Ku peluk erat tubuhku karena rasa dingin yang semakin menusuk ke tulang. Bah, apakah kita masih jauh? Sebentar lagi, di depan sana. Tunjuknya pada sebuah gubuk yang sedikit penerangan oleh cahaya. Apa ada orang di tengah hutan seperti ini, Mbah? Tidak ada, kamu nanti akan tahu sendiri. Kami pun sampai di depan gubuk itu. Ranting dan daun kering memenuhi keseluruhan. Balosi membuka pintu dan mengajakku untuk masuk. Suara dari pintu terdengar karena pintu yang sudah usang dan seperti lama tidak ada yang datang. Sehingga pintu gubuk tersebut terlihat sedikit rapuh. Masuk dan duduklah. Aku mengangguk yang langsung duduk berhadapan dengan Balosi. Terdengar suara mulut Balosi yang mulai berkomat-kamit. Entah apa yang sedang dia baca. Angin pun kembali menerpa wajahku, membuat rasa dingin dan takut kembali menyelundup. Suara benda berjatuhan terdengar. Angin semakin kencang berembus di dalam gubuk yang kecil dan berdebu. Datanglah, datanglah. Suara Balosi terdengar memanggil seseorang. Aku menyapu ruangan yang minim pencahayaan. Dan kemudian sekilas terlihat bayangan hitam yang tengah berdiri di pojok belakang. Bah. Tidak perlu takut, dia yang akan membantu istrimu. Kamu akan tahu siapa saja yang akan menerima pembalasan. Mereka akan mati dengan nasib yang sama, terputusnya kemaluan dari tempatnya. Dan mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat sesuai dengan perilakunya. Aku hanya diam menyimak perkataannya. Pandanganku masih tak lepas pada sosok di pojok dinding. Bau air dan bau busuk menusuk hidungku. Lilin menyala dengan sendirinya. Kini aku dapat melihat sosok yang tengah berdiri itu. Wajahnya pucat dengan perutnya yang sedikit membuncit. Darah mengalir dari area sana. Apakah kamu mengenalnya? Tanya Balosi yang langsung kutanggapi dengan gelengan kepala. Dia adalah istrimu. Hah? Istriku? Iya, coba kamu lihat dengan jelas. Aku pun mencoba melihatnya dengan seksama. Dari tubuhnya dan baju yang dikenakan memang sangat mirip. Rambutnya yang tergerai panjang dan menutupi wajahnya sehingga aku sedikit tak nampak wajahnya. Lira, liriku padanya memanggil dirinya. Dia menatapku sendu dengan bibirnya yang memutih. Mereka menyakitiku. Tolong aku, Mas. Dadaku terasa sesak menatap wajah istriku yang memucat dan juga tubuhnya yang sudah dipenuhi banyak luka. Lira, apakah benar itu kamu? Kuayunkan langkah, tunggaiku bergetar melihat sosok di hadapanku. Maafkan aku Lira. Ku peluk tubuhnya yang dingin, itu yang kurasakan. Tak ada kehangatan lagi di sana. Tatapan kosong dan sayu, itulah yang kulihat. Katakan, siapa yang melakukan itu padamu? Tanyaku dengan sendu. Namun bukan jawaban yang kudapat. Dia melayang mundur, seakan menjauh dariku. Aku hendak mengejar, tapi ditahan oleh Balosi. Biarkan dia pergi. Kenapa, Mbak? Aku ingin tahu siapa yang menyakiti dia.
Kamu nanti akan tahu sendiri, biarkan dia melakukan tugasnya. Dia akan menemui Nyai Laksmi agar segera memberi pelajaran pada mereka. Tapi, mari kita pulang, karena masih akan ada sesuatu yang akan membuatmu terkejut nantinya. Sosornya memotong ucapanku. Aku hanya mengangguk mengikuti langkah kakinya. Pikiranku masih terbayang akan sosok Lira yang kutemui baru saja. Hawa dingin kembali menusuk tubuhku. Angin yang berembus menjadi teman sepanjang jalan. Dan singkatnya setelah beberapa jam, kami pun akhirnya sampai di rumah Mbak Losi. Aku merebahkan tubuh yang terasa letih di atas tikar. Mbak Losi memasuki kamarnya. Dia menyuruhku beristirahat. Mataku enggan terpejam. Ingatanku masih tertuju pada Lira. Mari kita pulang, karena masih akan ada sesuatu yang akan membuatmu terkejut nantinya. Aku kembali terngiang ucapan Mbak Losi. Entah apa maksudnya dia berkata seperti itu. Pikiranku pun kembali dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Tanda tanya yang semakin sesak saja. Kemudian aku pun menguap. Mataku terasa sangat berat sekali. Hingga akhirnya aku pun terlelap dan menyambut mimpi yang kuharap dapat bertemu dengan Lira. Singkat waktu. Pagi menyapa, aku sudah bersiap karena akan pulang ke kota pagi sekali. Meski masih banyak hal yang ingin aku tanyakan, namun jawaban yang sama selalu itu yang kudapatkan. Mbah, saya pamit dulu mbah. Pamitku pada Mbak Losi. Baiklah, kamu hati-hati. Ingat baik-baik, jangan tunjukkan apapun pada keluargamu jika kamu telah mengetahui siapapun pelakunya. Baik mbah. Aku pun melangkah dan menjauh dari rumah Mbak Losi. Kemudian aku menancap gas untuk segera pulang ke rumah, agar tidak terlalu sore sampai rumah. Jika tidak, semuanya akan bertanya kemana dan apa yang kulakukan sehingga aku tidak pulang semalaman. Dan singkat cerita, sudah 3 bulan Lira meninggalkan kami. Aku dan Ane tidak terlalu dekat, tidak sama seperti waktu bersama Lira. Meski jauh, tapi aku sering menanyakan keadaannya, bertanya tentang dia yang baik-baik saja atau bagaimana. Tapi sekarang aku hanya fokus dengan diri sendiri, karena tidak ingin selalu melihat wajah yang telah merawat putriku. Sejak aku mengetahui ada sosok wanita yang kutandil dalam hal keji yang menimpa istriku, terlalu besar kecurigaanku pada Sania. Sehingga aku memberikan jarak padanya dan akan mendekati Ane jika ibu yang tengah menggendongnya. Endaro, suara lembut ibu memanggil diriku. Aku melirik dan langsung menghampirinya. Ada apa bu? Sebelumnya, ibu dan ayah minta maaf. Ini mungkin akan sedikit membuatmu terkejut, tapi kami tidak memiliki pilihan lain. Apa yang ini ibu katakan sebenarnya? Kami ingin kamu menikahi Sania. Bagai disambar petir di tengah hari, kata-kata ibu membuat dadaku terasa sesak. Gejolak di dalam dada kian bergemuruh. Apa maksud semua ini, Bu? Kutatap ibu dengan tatapan intimidasi. Ibu pun menatapku dengan perasaan gelisah. Tolong kamu pikirkan, nak. Kasihan Ane yang masih butuh kasih sayang seorang ibu. Menikahlah dengan Sania, nak. Candaan macam apa ini, Bu? Tidak, aku tidak akan menikahi Sania. Aku mencintai Lira, dan sampai kapanpun aku tidak akan menikah lagi. Tegasku menatap tajam maniknya. Daru, pikirkan tentang Ane, nak. Biarkan Sania merawatnya. Dia membutuhkan sosok ibu. Tolong bu, jangan memaksaku untuk menikahi iparku. Aku tidak menyukainya. Aku menolak tegas permintaan dari ibu. Apalagi sejauh ini, aku mencurigai dia yang ikut andil atas apa yang terjadi pada istriku. Hendaro, jangan memaksaku, karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah terjadi pernikahanku dengan wanita itu. Kemudian ku tinggalkan ibu yang masih berdiri dengan menatapku. Meski rasanya aku merasa bersalah karena sudah membentaknya. Aku bersih tatap dengan Sania. Dia menggendong Ane yang tengah terlelap. Kulewati dirinya tanpa menyapanya. Sania. Samarku dengar Sania memanggilku, namun terdengar ibu yang kembali memanggilnya. Mari kita pulang, karena masih akan ada sesuatu yang akan membuatmu terkejut nantinya. Ingatanku pun kembali pada ucapan Bolosi. Apakah ini maksud dari perkataannya? Ibu memintaku menikahi kakak iparku. Ku remas kepala yang terasa berdenyut, sesak dada dan gejolak yang semakin bergemuruh. Lira, apa maksud semua ini? Apakah Sania ikut dalam hal tragis yang menimpamu? Bulir bening telah lolos membasahi kedua pipiku. Aku menangis mengingat sosok Lira, wanita yang takkan tergantikan oleh siapapun.
Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Batinku kalut kala itu. Kuusap kasar kedua pipi yang basah oleh air mata. Perasaanku kini hancur kala menghadapi suasana yang amat begitu sulit. Bagaimana bisa ibu meminta aku menikah dengan Sania, sedangkan dia tahu aku tidak ingin melakukan itu? Dan singkatnya seminggu sudah sejak kejadian di mana ibu memintaku untuk menikahi Sania. Aku berharap semua tidak akan pernah ibu ucapkan lagi. Hatiku dan hidupku hanya milik Lira. Bagiku dunia ini hampa tanpa adanya dia. Dia yang selalu bersikap manja dan mampu membuatku bahagia kala bersamanya. Itu tak bisa aku gantikan dengan yang lain. Sebuah tangan menepuk pundakku. Kulihat ayah tengah berdiri menatapku. Manik hitamnya yang sudah dipenuhi oleh tangis kini terlihat sayu karena usianya yang semakin tua. Ayah, ada apa? Kenapa kamu melamun? Jangan terlalu dipikirkan. Semua akan terungkap seiring waktu yang berjalan. Tukasnya dengan pandangan menatap lurus keluar jendela. Namun aku tidak bisa menerima kebohongan di matanya. Di bibir dia bisa mengatakan kebohongan, tapi di hati dan juga di sorot mata dia tidak bisa berbohong akan hal itu. Aku tidak akan mengikhlaskan ya jika semua pelaku pemerkosa istriku belum aku temukan. Deru, ayah percaya mereka tidak akan mendapat ketenangan. Semua akan menerima balasan. Hanya saja kita tidak tahu kapan kita akan melihat mereka merasakannya. Ayah, ku tarik napas dalam-dalam berusaha menceritakan rasa kecurigaanku. Ada seorang wanita yang menjadi salah satu pelakunya yang sudah merencanakan semua yang menimpa istriku, ucapku dengan spontan. Wanita, siapa dia? Dan kamu tahu dari mana? Tanya ayah dengan wajah yang sedikit terkejut. Aku akan mencari tahu sendiri ayah. Dan informasi yang kudapat, 7 pria yang sudah menyakiti istriku dan 1 wanita yang ikut andil di dalamnya. Dari informasi tersebut, dia masih dekat dengan kita ya. Ayah menarik napas dan membuangnya begitu kasar. Aku tahu dia tengah berpikir keras dan bertanya-tanya siapakah wanita tersebut. Dan sama seperti hatiku, masih menjadi pertanyaan besar. Siapa wanita yang dimaksud oleh Mbak Losi? Deru, apa? Ibu. Ucapan ayah terhenti kala mendengar suara teriakan Sania. Kami saling padang dengan pikiran bertanya ada apa sehingga Sania berteriak. Aku dan ayah segera beranjak mencoba melihat apa yang terjadi padanya. Daru, ada apa dengan Sania? Tanya ibu yang sama-sama panik mendengar teriakan Sania. Aku juga tidak tahu, Bu. Ini aku sama ayah baru mau melihatnya. Kemudian kami pun bersama menuju ke kamar Lira dan mencoba melihat keadaannya. Sania, apakah kamu baik-baik saja? Panggil ibu. Sania, panggil ayah. Kenapa sepi, Bu? Tanyaku pada keduanya. Coba kamu lihat dari atas, nak. Dari lubang ventilasi. Perintah ibu kepadaku. Aku mengangguk lalu mengambil kursi dan mencoba melihatnya. Dan di dalam sana terlihat sangat gelap. Namun aku bisa menangkap sosok yang tengah terduduk dengan wajah yang tenggelam di lutut. Ayah, coba dobrak aja ya. Tanpa menjawab, ayah pun langsung mendorong pintu dan langsung mendobraknya. Kemudian setelah pintu terbuka, Sania, ibu menghampiri dengan sedikit berlari. Sania, kamu kenapa, Nduk? Sania mendongak dengan wajah yang sembab, namun aku hanya membuang muka setelah menatapnya sekilas. Rasa amarah dan ingin bertanya padanya aku tahan karena aku akan mencari tahu sendiri kebenarannya. Tidak apa, Bu, Sania hanya melihat kecoa. Paparnya menatap wajah ibu. Apakah hanya melihat seekor kecoa dia bisa sampai pucat dan menangis sampai sembab? Kecoa? Iya, kecoa. Aku takut sama kecoa. Ilanya yang membuat aku sama sekali tidak percaya. Seperti alasan yang sangat kurang etis bagiku. Aku tahu orang yang takut dengan hewan itu seperti apa. Dia tidak akan sampai menangis seperti telah melihat setan. Tapi Sania, dia pucat dengan peluh yang membasahi wajahnya. Ya Allah, ya sudah, sekarang bangun, Dok. Ayo minum dulu. Ibu menyodorkan 1 gelas air putih yang hanya diminum dalam seteguk oleh Sania. Ya sudah, kamu istirahat, biar Ane Daru yang jaga. Aku pun langsung membawa Ane keluar, mencium kening dan juga pipinya. Aku berharap rinduku pada Lira dapat terobati hanya dengan menatap wajah Ane. Sania takut kecoa, Bu? Tanya ayah pada ibu.
Entah ya, mana ibu tahu, ibu juga tidak tahu ya. Itu kok sampai keringetan dan pucat gitu, kayak orang habis lihat setan aja. Ucapan ayah sedikit membuatku berpikir keras. Benarkah Sania hanya melihat kecoa? Atau memang dia hanya berdusta? Pikiranku kembali menatap Ane. Jika dia ada sangkut pautnya, aku yakin Sania bisa merasakan rasa bersalah dan akan merasakan ketakutan yang hebat. Lira, buatlah semua yang menjadi pelaku itu merasa ketakutan. Buatlah mereka menyesal sudah menyakitimu. Batinku kala itu. Hari ini, aku melihat Sania dalam keadaan ketakutan. Dia yang hanya beralasan melihat kecoa hingga wajahnya begitu pucat dan sembab. Daru, ayah, makan malam sudah siap. Ibu berteriak memanggil kami. Aku pun langsung menghampiri dan duduk bersama ayah. Loh, mana Sania? Tanya ayah. Masih di kamar mungkin? Aku menyedok nasi dan lauk kesukaanku. Bahkan ada rendang dan ikan gurame kesukaan Lira juga di situ. Ini ikan kesukaan Lira. Tuturku memandangi ikan di atas piring. Iya nak, ibu rindu dia hingga ayah membelinya spesial untuk kamu, kata ibu menjelaskan. Aku semakin terpuruk mengingat bagaimana ibu dan ayah yang sangat merindukan istriku. Lira, kenapa engkau pergi secepat ini? Sudah, jangan bersedih lagi, ayo buruan makan. Aku pun langsung menyuapi mulut ini dengan nasi, dengan kelopak yang memanas karena menahan kenangan yang menganak di sana. Dan tiba-tiba saja aktivitas kami semua terhenti ketika mendengar teriakan Sania yang kembali mengganggu waktu makan kami bersama. Ada apa lagi sih? Desisku sambil kulempar sendok yang kupegang kala itu. Ibu menatap ayah dengan heran. Ini kedua kalinya dia berteriak dan mengganggu waktu kami bersama. Ayo lihat bu, ajak ayah yang langsung melenggang dari meja makan. Aku pun mengekor di belakang karena memang aku malas untuk bertemu apalagi melihat wajahnya. Sania, apakah kamu baik-baik saja? Panggil ibu setelah mengetuk pintu. Beberapa saat tidak ada jawaban, ibu sampai berkali-kali mengetuk pintu kamar Sania. Kemudian setelahnya pintu pun terbuka. Perlahan Sania keluar dengan wajah yang sama, pucat. Itulah yang kulihat. Semakin besar rasa curiga di hatiku. Aku yakin dia tengah merasakan sesuatu. Maaf, tadi. Ida apa? Lebih baik sekarang kita makan bersama. Setelah ibu, dia mengerti pasti Sania akan mengatakan hal yang sama. Sehingga dengan cepat ibu memotong ucapannya dan aku pun malas mendengar perkataan yang menurutku tidak masuk akal. Aku beranjak meninggalkan semuanya menuju ke meja makan duluan yang langsung ayah ikuti dan kami langsung meneruskan acara makan malam yang tertunda karena Sania. Saat makan hanya suara denting sendok dan piring yang menjadi penghilang kesunyian. Tidak ada pembicaraan antara kami. Namun setelah makan, aku yang hendak pergi ditahan oleh ibu. Daru, tunggu sebentar, ibu ingin berbicara, ucapnya menahan lenganku. Bicara apa bu? Daru, apakah kamu sudah memikirkan tentang pernikahan kamu dengan Sania? Ucapnya dengan melempar pandangan padaku dan Sania. Sania terpaku, apakah dia berpura-pura kaget atau dusta belaka? Ibu, apa yang ibu katakan? Ucapnya menyela perkataan ibuku. Maaf Sania, tapi ibu memikirkan aneh. Ibu pikir kamu harus menggantikan ibunya. Dia saat memerlukan sosok ibu. Tidak, sudah aku katakan tidak bu. Sampai kapanpun aku tidak akan menikahi Sania. Aku tidak mencintainya. Bahkan sedikit rasa untuknya pun tidak akan aku berikan. Daru, pikirkan aneh. Kamu lihat dia Daru. Ibu menunjukkan yang sedang duduk di pangkuan Sania. Dia memainkan jarinya. Bayi kecil yang baru saja berumur 4 bulan itu harus merasakan kehilangan sosok ibu. Bahkan dia harus menggantikan Lira untuk menjadi ibunya. Sania, katakan, kau juga tidak ingin menikah denganku kan? Ku tatap wajahnya dengan tatapan yang tajam. Raut wajahnya seakan dia tengah diberikan kejutan. Namun sayang, dia bergetar, tubuhnya bergetar saat berhadapan denganku. Apakah dia memang menginginkan hal ini? Sania, cepat katakan, sambungku yang langsung membuat dia terlonjat. Namun sayang, putriku malah menangis. Dan itu membuat Sania mencoba menenangkan si Ane tanpa menjawab pertanyaan dariku. Dia langsung pergi tanpa menjawab pertanyaanku. Lihatlah nak, dia begitu menyayangi Ane. Pikirkan anak kamu juga nak.
Aku berpikir keras untuk permintaan ibu, namun memang putriku membutuhkan sosok ibu. Dia masih memerlukan kasih sayang dari Lyra yang tidak dia dapatkan. Baiklah, aku akan menikahinya, tapi bukan untuk menjadi istriku. Dia hanya pengasuh Amel, tegasku pada ibu. Tapi Daru, tidak ada tapi Bu. Hanya itu yang bisa kulakukan. Aku pergi meninggalkan ibu dan ayah. Kini tujuanku menikahinya hanya karena satu alasan. Aku akan mencari tahu, apakah benar Sania adalah wanita yang bersama-sama dengan para 7 pria tersebut. Kurebahkan tubuhku, rasa letih dan lelah menyentuh tubuhku. Meski mata tidak ingin terpejam, ku tatap langit-langit yang terang remang karena lampu yang tidak kunyalakan. Seketika aku terperanjat, kala telingaku samar-samar mendengar suara tangisan. Kuedarkan pandangan menatap ruangan 6x6 meter tersebut. Tidak ada apapun dan hanya gorden melayang seakan tertiup sebuah angin. Suara tangisan semakin menyayat. Kusapu lagi ruangan yang sedikit gelap karena cuaca seperti akan turun hujan. Kusingkap gorden, mataku menangkap sosok yang sedang berdiri di samping rumah. Rambutnya panjang dengan gaun putih di tubuhnya. Sekilas dia menatapku dan membalikkan setengah badannya. Wajahnya putih dan pucat, perutnya kulihat sedikit membuncit. Lyra, liriku kala itu. Aku ingat sosok itu adalah Lyra yang menemuiku di gubuk dalam hutan. Lyra, panggilku lagi, berusaha mengejar namun sebuah tangan menghentikanku. Ayah, ada apa? Kenapa kamu memanggil Lyra? Tanyanya penasaran. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ayah. Aku tidak mungkin mengatakan jika aku melihat Lyra. Aku hanya rindu pada Lyra ya. Aku rindu dia. Liriku yang langsung membuang pandangan. Kulihat Lyra sudah tidak ada di sana. Dia sudah pergi. Aku tahu Lyra tidak ingin aku menikahi Sania. Karena dia adalah kakak kandungnya sendiri. Namun tidak ada pilihan lain. Aku harus menikahi dia dan menerima permintaan ibuku. Aku harus menemukan bukti bahwa dia juga ikut andil dalam hal yang menimpa istriku. Dan aku sangat yakin jika dia adalah wanita yang dimaksud oleh Mbak Losi.